Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan 7 arti simbol segitiga pada produk plastik dan kenalilah kegunaannya. Oke, sebelum melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu update dengan info-info terbaru tentang teknik industri. Oke, penggunaan produk plastik tak bisa lepas dari kehidupan manusia, mulai dari tempat makan dan minuman, perabot rumah tangga hingga mainan anak-anak pun sudah menggunakan plastik. Pro dan kontra karena dianggap dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Sehingga pada botol plastik Anda akan menemukan simbol segitiga kecil di bawah produk. Simbol ini biasanya disertai dengan kode angka tertentu. Namun, tahukah Anda apa arti simbol tersebut? Simbol segitiga ini merupakan simbol daur ulang. Namun, simbol ini tidak berarti produk tersebut dapat didaur ulang. Jadi, plastik ini ada yang dapat didaur ulang dan ada juga yang tidak dapat didaur ulang. Oke, simbol ini hampir selalu ditemukan pada sebagian besar botol plastik, wadah, dan kemasan produk plastik lainnya. Jadi bila teman-teman beli makanan, minuman yang dikemas dalam plastik, Anda akan menemukan lambang segitiga ini. Di dalam segitiga panah ini ada angka yang berkisaran 1 hingga 7. Tujuan dari angka tersebut adalah untuk mengidentifikasi jenis plastik yang digunakan. Produk dan tidak semua plastik dapat didaur ulang atau bahkan dapat digunakan kembali. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui arti simbol-simbol ini, khususnya anak teknik industri, penggunaan produk plastik. Dan berikut adalah simbol segitiga pada botol dan produk plastik lainnya. Yang pertama, angka 1, yaitu PET atau PT. Botol atau kemasan plastik lainnya dengan simbol segitiga 1 ini adalah salah satu plastik yang paling umum digunakan dalam produk konsumen. Bahkan plastik ini biasanya ditemukan di sebagian besar botol air kemasan. Botol atau wadah dengan simbol ini dimaksudkan untuk aplikasi sekali pakai. Jadi teman-teman bila menemukan lambang seperti segitiga panah dengan logo 1 PT ini adalah yang hanya bisa dipakai hanya sekali. Jadi angka 1 di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polyethylene terephthalate yang disingkat menjadi PET atau PT. Produk ini yang terbuat dari plastik 1 PET tidak digunakan kembali sebagai wadah minuman, bahkan juga makanan. Penggunaan berulang meningkatkan resiko pencucian dan pertumbuhan bakteri. Meski begitu, plastik ini masih bisa didaur ulang dengan mudah. Oke, yang kedua adalah HDPE. HDPE di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polyethylene densitas tinggi, high density polyethylene atau HDPE. Plastik ini bisa ditemukan di dalam botol susu, botol sampo, wadah mentega, dan juga yogurt. Bisa juga kalian temukan di botol oli motor, tas belanja, dan tas sampah, dan pembersih rumah tangga, dan botol deterjen, dan lain-lainnya. HDPE ini adalah plastik yang paling sering didaur ulang dan dianggap sebagai salah satu bentuk plastik yang paling aman. Plastik HDPE sangat tahan pakai dan tidak terurai di bawah sinar matahari atau pemanasan atau pembekuan yang ekstrim. Untuk alasan ini, HDPE digunakan untuk membuat meja, kursi, dan perabot rumah tangga lainnya. Meski aman untuk mengemas minuman dan makanan, plastik ini dianjurkan hanya digunakan sekali pemakaian saja. Yang ketiga adalah PVC. Jadi angka 3 di dalam segitiga ini menunjukkan plastik adalah vinil atau polyvinyl klorida atau disingkat dengan PVC. PVC adalah plastik lunak dan fleksibel yang digunakan untuk membuat atau membungkus makanan bening seperti plastik, botol minyak goreng, mainan anak-anak, dan kemasan blister
untuk sebagai produk konsumen. Produk PVC tidak boleh digunakan kembali untuk aplikasi dengan makanan atau penggunaan anak-anak. PVC juga memiliki julukan yang sering dijuluki plastik beracun karena mengandung banyak racun yang dapat larut selama seluruh siklus hidup. Adapun kandungan yang terdapat di dalamnya itu DH atau dithihydroxilemin yang ada di dalamnya akan bereaksi saat bersentuhan langsung dengan makanan. Reaksi ini bisa berbahaya bagi kesehatan ginjal dan hati manusia. Yang keempat adalah LDPE. LDPE di dalam segitiga menunjukkan plastik tersebut adalah polyethylene densitas rendah atau low density polyethylene atau disingkat LDPE. Tas ini bisa ditemukan di tas belanja, botol yang dikemas atau diremas, dan plastik pada makanan beku ataupun roti. Tas belanja plastik yang digunakan sebagai besar toko saat ini dibuat dengan menggunakan plastik LDPE. LDPE dianggap kurang beracun dibandingkan plastik lainnya dan relatif aman untuk digunakan. Produk yang dibuat menggunakan plastik LDPE dapat digunakan kembali dengan jangka waktu pendek. Jadi ingat-ingat ya teman ya, bila ada lambang angka 4 ini bisa digunakan kembali, tetapi tidak dengan jangka waktu yang lama ya. Karena tidak selalu dapat didaur ulang karena sulit juga plastik ini dihancurkan. Nah, yang kelima adalah PP. Angka 5 di dalam segitiga mengidentifikasikan plastik tersebut adalah polipropilen atau PP. Botol dan wadah lainnya yang memiliki kode ini merupakan jenis plastik terbalik. Botol dan wadah lainnya yang memiliki kode ini merupakan jenis plastik yang terbaik untuk minuman dan juga makanan. Plastik PP ini tangguh dan ringan dan memiliki kualitas tahan panas yang sangat baik. Plastik ini pun mempunyai fungsi sebagai penghalang terhadap kelembapan, minyak, dan juga bahkan cairan kimia. Simbol ini kerap tertulis pada botol dan wadah makanan. Plastik yang digunakan berkali-kali. Botol minuman dengan kode ini dianggap aman untuk digunakan kembali dan plastik ini juga mudah untuk didaur ulang. Oke, yang keenam adalah PS. Angka 6 di dalam segitiga P ini atau PS ini adalah polistiren. Adalah plastik yang murah, ringan, dan juga mudah dibentuk dengan berbagai macam kegunaan. Bahan paling sering digunakan untuk membuat gelas dan piring, styrofoam, sekali pakai, pembungkus makanan, karton telur, dan sendok garpu piknik plastik. Penggunaan plastik ini sangat tidak disarankan untuk makanan dan minuman karena di dalam zatnya, di dalam kandungannya terdapat zat yang bisa keluar terutama ketika dipanaskan. Jadi lebih baik jangan digunakan untuk makanan panas ya. Oke, yang ketujuh dan yang terakhir adalah other. Plastik ini tidak jatuh di bawah salah satu dari 6 jenis di atas. Plastik ini biasanya terbuat dari SAN, stiren, akrylonitrile atau ABS, acrylonitrile-butadiene, stylen, dan PC polikarbonat. Biasanya digunakan dengan simbol ini akan mencantumkan kode SAN, ABC, atau PC. SAN bisa ditemukan pada termos, piring, makanan sikat gigi, atau juga mangkuk mixer. Namun, penggunaan botol dan wadah makanan dengan PC ini sangat tidak disarankan. Ini karena plastik dengan bahan PC bisa menghasilkan BPA yang mengganggu kesehatan khususnya pada manusia. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang 7 arti simbol segitiga pada produk-produk plastik. Jadi bila video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, khususnya untuk teknik industri wajib tahu. Oke, sekian video ini dari saya.
Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata dan penjelasan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.